Fenomena pengibaran bendera bajak laut topi jerami dari anime One Piece di Indonesia menjadi perbincangan hangat, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bendera yang melambangkan kebebasan, persahabatan, dan perlawanan terhadap penindasan ini sering dikibarkan berdampingan dengan bendera merah putih. Fenomena ini dapat dimaknai sebagai bentuk ekspresi publik dan protes kreatif terhadap ketidakadilan atau kebijakan pemerintah tertentu. Meskipun menjadi cara yang dianggap lebih aman untuk menyuarakan perbedaan pendapat. Inilah awal dari cerita One Piece. Di bawah langit kelabu, Logeton, tiang gantungan berdiri kokoh, mengawasi ribuan pasang mata yang menanti akhir dari seorang legenda. Di sana, berdirilah Goldie Roger, Raja Bajak Laut, penguasa samudra, pria yang namanya akan diukir selamanya. Dalam sejarah, udara terasa berat. Dentang lonceng kota terdengar pelan, lalu sebelum tali menutup napas terakhirnya, ia tersenyum, senyum yang aneh, tenang, namun penuh arti, dengan suara yang menggema ke seluruh alun-alun. Ia berteriak, "Harta karunku, jika kalian menginginkannya, ambillah, carilah di Grand Line." Kata-kata itu seperti percikan api yang menyentuh lautan minyak. Dalam sekejap, dunia terbakar oleh ambisi. Lahir sebuah era baru, era bajak laut yang hebat. Jauh di sudut tenang, East Blue, di sebuah desa nelayan sederhana, seorang bocah bernama Monkey D. Luffy menatap laut dengan mata penuh mimpi. Bukan mimpi biasa. Ia ingin menjadi Raja Bajak Laut. Bagi banyak orang, mimpi itu hanyalah dongeng. Tapi bagi Luffy, itu adalah takdir. Mimpi itu tumbuh dari kekagumannya pada seorang pria bajak laut berambut merah. Shanks, sosok yang tertawa tanpa takut, melindungi teman temannya tanpa ragu, dan meninggalkan Luffy dengan satu pesan, jangan pernah menyerah pada mimpimu. Namun, satu kejadian mengubah segalanya tanpa sengaja. Luffy memakan buah iblis. Gomu-gomu Numi tubuhnya berubah menjadi karet, lentur, elastis. Namun, ia kehilangan kemampuan berenang selamanya. Tapi Luffy tidak peduli. Ia berjanji, suatu hari ia akan berlayar menemui One Piece dan meraih mahkota Raja Bajak Laut. 17 tahun berlalu. Dengan topi jerami pemberian Shanks, Luffy menaiki perahu kecil sendirian, memandang cakrawala. Lautan luas terbentang, penuh bahaya. Namun ia tersenyum. Petualangan baru saja dimulai. Dalam perjalanan, takdir membawanya pada seorang pria yang terikat di tiang kayu. Di tengah markas marinir, dialah Roronoa Zoro, sang pemburu bajak laut terkenal kejam. Namun hidup demi satu mimpi, menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Awalnya, Zoro tidak percaya pada Luffy. Namun saat Luffy menyelamatkannya dari eksekusi yang kejam oleh Kapten Morgan yang korup, Zoro melihat keberanian yang jarang dimiliki seorang manusia di bawah langit biru yang luas. Ia berkata, mulai hari ini, aku adalah pedangmu. Dan begitu, kru topi jerami bertambah satu jiwa. Mereka lalu bertemu Nami, seorang navigator ulung dengan mata yang tajam pada peta dan harta karun. Namun, di balik senyumnya, Nami menyembunyikan luka yang dalam. Ia terikat pada Arlong, bajak laut, manusia, ikan yang menindas desanya. Nami mengkhianati Luffy demi membayar kebebasan desanya. Namun Luffy tak pernah marah. Ia melihat air mata yang Nami sembunyikan. Di hadapan gerbang markas Arlong, Luffy menghancurkan segalanya, mengalahkan sang tiran. Lalu, di tengah tangis Nami, ia berkata, "Nami, kamu adalah kruku. Itu bukan tawaran, itu janji." Di desa berikutnya, mereka bertemu Usopp, pria penuh kebohongan. Namun di balik semua ceritanya, ada hati yang besar. Mimpinya sederhana, namun tulus, menjadi prajurit pemberani. Di lautan, bersama Luffy, ia mempertahankan desanya dari Kapten Kuro, bajak laut yang licik dan kejam. Setelah kemenangan itu, Usopp berlayar bersama mereka, membawa tawa, kebohongan, dan keberanian yang nyata. Laut membawa mereka ke Berashi, restoran terapung
yang harum oleh aroma masakan di sana. Mereka bertemu Sanji koki flamboyan, Tengen koki, yang lebih mematikan dari pedangnya Zoro. Mimpinya menemukan All Blue, lautan legendaris. Tempat semua ikan dari seluruh dunia berkumpul saat Luffy membantunya mempertahankan restoran dari bajak laut Don Creek. Sanji memutuskan, baiklah kapten, aku ikut kini. Dengan kru yang semakin lengkap, Luffy dan Tumentemonia tiba di Logeton, kota terakhir sebelum Grand Line, juga tempat eksekusi Goldie Roger dulu di sana. Mereka dikejar Kapten Smoker, menghadapi Buggy yang penuh dendam, dan Alvida yang telah berubah wujud. Namun, badai tak menghentikan mereka. Seakan takdir sendiri membuka jalan bagi sang calon Raja Bajak Laut. Di hadapan mereka berdiri megah Rivers Mountain, pintu gerbang menuju Grand Line. Angin menghembus, ombak mengamuk, namun di atas dek Going Merry, 6 sosok berdiri bersama. Mereka bukan sekadar kru, mereka adalah keluarga. Dan di tengah raungan laut, Luffy tersenyum lebar, menunjuk ke depan. Ayo, kita cari One Piece. Tengan. Satu teriakan itu, kapal pun melaju, menuju lautan paling berbahaya di dunia, menuju mimpi yang mungkin tak pernah dicapai orang lain. Dan begitulah kisah mereka, baru saja dimulai petualangan yang akan mengguncang dunia, menggubah sejarah, dan membuktikan bahwa di lautan luas ini, mimpi adalah satu-satunya kompas yang dibutuhkan.